Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mikul Cahyo, eh, program studi agribisnis dengan NIM 2203200051 ingin menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM dalam mata kuliah manajemen mutu. Kita lihat dalam sejarah singkat tentang TQM ini, pada tahun 1950-an konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, diperoleh oleh Edwards Deming dan Joseph Juran. Pada tahun 1970 Jepang sukses dengan TQM terulang di industri otomotif, yaitu Toyota dan Honda. Pada tahun 1980-an pula Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing untuk Jepang lebih tinggi, dan sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor: manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian, khususnya agribisnis. Total Quality Management atau TQM berawal dari Jepang, ya sudah sebutkan tadi. Pada tahun 1950-an diperoleh dari dua tokoh besar, yaitu Edwards Deming dan Joseph Jusan. Setelah Jepang menerapkan TQM, berhasil meningkatkan produk secara drastis, terutama di industri otomotif seperti Toyota dan Honda, hingga menyalip daya saing industri Amerika. Melihat kesuksesan itu, pada tahun 1980-an Amerika dan Eropa melalui mengadopsi konsep TQM ini. Berbagai sistem manajemen dan mutu modern. Kini TQM tidak hanya diterapkan di sektor manufaktur, tapi juga di bidang jasa pendidikan, kesehatan, pemerintah, dan agribisnis. Yang saya sebutkan tadi contohnya terkenal dengan sistem Toyota Production atau sistem atau TPS juga, yang berasal dari pada prinsip TQM. Di setiap pekerja punya hak pengertian jalur produksi bila menemukan cacat mutu. Di rumah sakit, TQM diterapkan untuk memberikan kestandaran pelayanan sistem dan pendaftaran, diagnosis, hingga tindakan medis. Beberapa dari kesalahan inti diskusi sini, TQM bukan hanya alat manajemen, tetapi filosofi untuk menemukan mutu sebagai biaya organisasi. Dan selanjutnya, total quality management ini adalah strategi manajemen kualitas bagi pelayanan atau produksi perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Nah, caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Nah, selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan, sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, selanjutnya di sini ada Total Quality Management. Nah, adalah strategi manajemen kualitas dari layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan
sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang nantinya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, jangan singkatnya, total quality management ini adalah strategi penyuluhan dalam mengelola kualitas produk dan layanan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai keputusan pelanggan secara berkelanjutan. TQM menekankan 3 kata penting, yaitu total, quality, dan manajemen, yang diartikan juga total melibatkan semua bagian dan semua orang. Sedangkan quality fokus pada mutu yang sesuai kebutuhan pelanggan. Manajemen adalah pengolahan terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam TQM, mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi quality control, melainkan tanggung jawab semua karyawan yang ada. Contohnya di perusahaan makanan, semua bagian mulai dari pembelian bahan baku, operasi mesin, hingga bagian pemasaran, beberapa dalam menjaga kualitas produk agar aman dan sesuai standar rasa konsumen. Di universitas penerapan TQM berarti dosen, staf, dan manajemen sama-sama menjaga kualitas layanan akademik dan administrasi. Nah, bagaimana pembangunan kecerdasan bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya bagian Kici. Selanjutnya ada tujuannya, tujuan dan manfaat TQM. Tujuannya itu adalah memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan, menciptakan sesuatu kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan bagian tugas atau SOP dan target. Terus meningkatkan kualitas dan penjualan produknya. Sedangkan di sini bermanfaat. Manfaat TQM itu adalah pertama, memproses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawannya. Yang kedua itu adalah terhindar dari hasil produksi atau yang tidak sesuai standarnya. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya juga. Dan 4, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Dan kelima, hubungan antara jangka panjang dengan konsumen dapat menjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Yang keenam, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, tujuan TQM dapat disimpulkan memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai kebutuhan konsumen, memberikan loyalitas pelanggan jangka panjang, dan meningkatkan sesuatu kerja produktif dan nyaman melalui sistem SOP yang jelas, meningkatkan kualitas, efisien, dan penjualan produk. Sedangkan manfaat TQM itu memproses produksi menjadi efektif dan efisien, mengurangi catat produk dan pemborosan bahan, menekan bahaya operasional, menentukan komitmen kerja, menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang contohnya itu perusahaan elektronik yang merasakan
menerapkan TQM mampu menurunkan tingkat catat produk dari 5% menjadi 0,5%. UKM makanan olahan yang konsisten menjaga kualitas rasa dan kemasan bisa mempertahankan pelanggan bertahun-tahun. TKM bukan hanya untuk soal kontrol kualitas, tapi membangun budaya kerja efektif dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada elemen pokok TQM. Ada beberapa elemen pokok TQM di sini. Ada 8. Yang pertama itu memfokuskan kinerja pelanggannya. Nah, pelanggan yang merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Pelanggan adalah pusat keseluruhan aktivitas perusahaan. Mutu diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, bukan dari sudut pandang produsen. Contohnya, hotel yang menerapkan TQM selalu mengukur kepuasan tamu lewat survei dan menindaklanjuti keluhan sebagai bahan perbaikan. Poin kedua itu memperhatikan proses TQM. Harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubah menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, setiap kegiatan harus dilihat sebagai dari proses saling berhubungan. Kualitas output tergantung kualitas proses sebelumnya. Dalam pabrik minuman, kontrol suhu, pasteurisasi atau kebersihan botol menentukan mutu produk akhirnya. Nah, seperti itu. Dan poin ketiga, integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, dan strategi, target, dan kebijakan agar dapat memahami oleh seluruh karyawannya. Semua bagian perusahaan dan visi, misi, strategi, kebijakan harus berhubungan. Tanpa integrasi, peningkatan kualitas tidak bisa berjalan seragam begitu saja. Contoh, visi perusahaan menjadi produsen pangan aman seharusnya diterjemahkan ke SOP di bagian produksi, pengemasan, dan distribusinya. Poin 4, keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TQM adalah seluruh karyawan yang harus terlibat secara efektif dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Setiap karyawan mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas. Manajemen harus mendorong partisipasi aktif ide dan inovasi dari levelnya. Contoh, program Kaizen di pabrik Jepang memungkinkan pekerja menyumbang ide kecil untuk memperbaiki proses setiap harinya. Lanjut ke poin 5, meningkatkan secara berkelanjutan. Upaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan juga harus membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan
output sesuai selera konsumennya. Nah, kualitas tidak boleh berhenti pada standar satu standar saja. Perusahaan harus terus mencapai cara menjadi lebih baik dan lebih baik. Contoh perusahaan retail mempengaruhi sistem layanan dan manajemen stok untuk mempercepat transaksi pelanggannya. Poin 6, keputusan berdasarkan fakta. Nah, total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Nah, setiap keputusan manajemen harus berdasarkan berdasarkan data, bukan asumsi saja. Nah, data bisa berasal dari hasil audit, survei pelanggan, atau pengukuran kinerja. Contoh, restoran menganalisis data keluhan pelanggan untuk mengetahui menu yang paling banyak dikritik dan diperbaiki. Seperti itu. Lanjut mengambil poin ke-7, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Nah, informasi dan kebijakan perusahaan harus disampaikan secara terbuka dan seluruh karyawan. Komunikasi dua arah meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada setiap individunya atau setiap karyawan-karyawannya. Contoh, setiap minggu manajer mengadakan briefing untuk meninjau hasil kerja dan menerima masukan dari tim produksi. Nah, seperti itu. Sedangkan poin 8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis di sini, berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target-target yang telah ditujunya. Setiap langkah perbaikan harus didukung oleh perencanaan strategis nih yang jelas dan selaras dengan visi perusahaan. Dan kita contohkan pabrik farmasi menerapkan TQM lewat rencana 5 tahun yang fokus pada pengurangan cacat produksi 1% per tahunnya. Nah, di sini juga ada prinsip TQM. Yang satu itu fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan semua orang, 3 pendekatan proses, 4 perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, dan kepemimpinan yang kuat, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Yang bisa kita contohkan, kepemimpinan yang kuat, direkrut, perusahaan ikut turun ke lapangan untuk melihat kendala produksinya. Kedua, hubungan dengan pemasok bahan baku diajak menjaga mutu agar tidak merusak rantai kualitasnya. Nah, selanjutnya ada perangkat TQM, PDCA atau
plan, do, check, art. Yaitu plannya itu pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melainkan melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Perusahaan menganalisis masalah, mencari akar penyebab, dan mencari solusi. Bisa kita contohkan, mengidentifikasi perusahaan penurunan kualitas produk karena bahan baku kurang segar. Nah, poin 2 itu adalah do. Seluruh komponen yang berperan dengan TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Ya, melaksanakan rencana tersebut secara bertahap. Contohnya mengubah supplier bahan baku dan memperbaiki sistem penyimpanan yang ada di pabriknya. Poin 3 adalah cek. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perubahan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencapai cara memperbaiki kualitas. Seperti evaluasi hasil penerapan, bandingkan dengan target mutunya. Yang contoh melakukan uji rasa atau pemeriksaan kualitas produk setelah perubahan dilakukan. Poin 4 yaitu arts. Setiap atau ACT, setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan secara matriks baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan berkelanjutan dan standarisasi SOP baru. Seperti intinya, PACD adalah siklus tanpa akhir, harus berputar agar mutu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah kriteria pengukuran implementasinya di sini. Struktur kerja tim dan kepuasan konsumen. Manajemen kualitas, keterlibatan pegawai, fokus pada konsumen, komitmen pekerja, pendidikan dan pelatihan, kualitas perencanaan. Kita akan bahas satu-satu tentang struktur tim kerja. Nah, pembagian posisi atau struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality management perusahaan berjalan dengan baik. Nah, keberhasilan TQM diukur dari tingkat kepuasan pelanggan. Yang tadi saya bilang, skor kepuasan pelanggan restoran meningkat dari 70% hingga 90% setelah menerapkan survei dan perbaikan layanan. Seperti itu. Atau struktur tim di pabrik sebagai antara bagian kualitas, produksi, logistik, dan evaluasi, seperti struktur tim pekerja tadi. Sedangkan kepuasan konsumen adalah target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat
kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidak pelaksanaan strategi ini. Yang contohnya keberhasilan TQM diukur dari tingkat kepuasan pelanggannya. Skor kepuasan pelanggan restoran meningkat dari 70% ke 90% setelah menerapkan survei dan perbaikan layanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen kualitas ya. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu melalui TQM itu berhasil. Nah, bercontoh karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi dan otomatis menjaga keputusan pelanggan. Dan poin selanjutnya, keterlibatan pegawai. Bagaimana telah disebutkan di atas, TQM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Nah, karyawan harus merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun. Program quality circle di mana tim kecil berdiskusi untuk mencari solusi peningkatan mutunya. Nah, karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi akan otomatis menjaga kepuasan pelanggan. Nah, betul. Poin selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam pelatihan TQM. Nah, karyawan perlu terus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan agar tidak tertinggal. Dapat kita contohkan pelatihan menggunakan mesin baru di pabrik atau training layanan pelanggan di hotel. Selanjutnya, kualitas kepercayaan. Kualitas kepercayaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalan TQM nantinya. Kepercayaan yang matang menentukan kesuksesan pelaksanaan TQM. Yang kita contohkan, rencana produksi berbasis data penjualan sehingga stok sesuai permintaan pasar nantinya. Berikut ada komponen utama TQM, yaitu quality control atau QC, pengendalian mutu produk atau proses. Selanjutnya quality asuransi atau QA, sistem untuk manajemen mutu agar konsisten. Selanjutnya continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Selanjutnya
Employer empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Selanjutnya customer satisfaction. Tujuan akhir TQM adalah kepuasan pelanggan. Dapat kita simpulkan juga seperti QC itu mengendalikan mutu, produk atau proses, sedangkan quality asuransi itu menjadi mutu tetap konsisten. Nah, selanjutnya di sini ada total quality management. Nah, adalah strategi manajemen kualitas dari layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Selain itu, total quality management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada pembangunan loyalitas pelanggan sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan jangka panjang nantinya. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, jangan singkatnya, total quality management ini adalah strategi penyuluhan dalam mengelola kualitas produk dan layanan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. TQM menekankan 3 kata penting, yaitu total, quality, dan manajemen, yang diartikan juga total melibatkan semua bagian dan semua orang, sedangkan quality fokus pada mutu yang sesuai kebutuhan pelanggan. Manajemen adalah pengolahan terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam TQM, mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi quality control, melainkan tanggung jawab semua karyawan yang ada. Contohnya di perusahaan makanan, semua bagian mulai dari pembelian bahan baku, operasi mesin, hingga bagian pemasaran beberapa dalam menjaga kualitas produk agar aman dan sesuai standar rasa konsumen. Di universitas penerapan TQM berarti dosen, staf, dan manajemen sama-sama menjaga kualitas layanan akademik dan administrasi. Nah, bagaimana pembangunan kecerdasan bahwa kualitas adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya bagian Kici. Selanjutnya ada tujuannya, tujuan dan manfaat TQM. Tujuannya itu adalah memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan, menciptakan sesuatu kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan bagian tugas atau SOP dan target. Terus meningkatkan kualitas dan penjualan produknya. Sedangkan di sini bermanfaat. Manfaat TQM itu adalah pertama, memproses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawannya. Yang kedua itu adalah terhindar dari hasil produksi atau yang tidak sesuai standarnya. Dan yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga
produktivitas karyawan sesuai jam kerjanya juga. Dan 4, menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Dan kelima, hubungan antara jangka panjang dengan konsumen dapat menjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Yang keenam, komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, tujuan TQM dapat tersimpulkan memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai kebutuhan konsumen, memberikan loyalitas pelanggan jangka panjang, dan meningkatkan sesuatu kerja produktif dan nyaman melalui sistem SOP yang jelas, meningkatkan kualitas, efisien dan penjualan produk. Sedangkan manfaat TQM itu memproses produksi menjadi efektif dan efisien, mengurangi catat produk dan pemborosan bahan, menekan bahaya operasional, menentukan komitmen kerja, menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang contohnya itu perusahaan elektronik yang menerapkan TQM mampu menurunkan tingkat catat produk dari 5% menjadi 0,5%. UKM makanan olahan yang konsisten menjaga kualitas rasa dan kemasan bisa mempertahankan pelanggan bertahun-tahun. TQM bukan hanya untuk soal kontrol kualitas, tapi membangun budaya kerja efektif dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada elemen pokok TQM. Ada beberapa elemen pokok TQM di sini. Ada 8. Yang pertama itu memfokuskan kinerja pelanggannya. Nah, pelanggan yang merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Pelanggan adalah pusat keseluruhan aktivitas perusahaan. Mutu diukur dari tingkat kepuasan pelanggan, bukan dari sudut pandang produsen. Contohnya, hotel yang menerapkan TQM selalu mengukur kepuasan tamu lewat survei dan menindaklanjuti keluhan sebagai bahan perbaikan. Poin kedua itu memperhatikan proses TQM. Harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, mulai dari menerima input dari supplier hingga mengubah menjadi output. Contohnya adalah langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Nah, setiap kegiatan harus dilihat sebagai dari proses saling berhubungan. Kualitas output tergantung kualitas proses sebelumnya. Dalam pabrik minuman, kontrol suhu, pasteurisasi atau kebersihan botol menentukan mutu produk akhirnya. Nah, seperti itu. Dan poin ketiga, integrasi sistem. Sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasi visi, misi, dan strategi, target, dan kebijakan agar dapat memahami oleh seluruh karyawannya. Semua bagian perusahaan dan visi, misi, strategi, kebijakan harus berhubungan. Tanpa integrasi, peningkatan kualitas tidak bisa berjalan seragam gitu saja. Contoh, visi perusahaan menjadi produsen pangan aman. Seharusnya
diterjemahkan ke SOP di bagian produksi, pengemasan dan distribusinya. Poin 4, keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TKM adalah seluruh karyawan yang harus terlibat secara efektif dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Setiap karyawan mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas. Manajemen harus mendorong partisipasi aktif ide dan inovasi dari levelnya. Contoh program Kaizen di pabrik Jepang memungkinkan pekerja menyumbang ide kecil untuk memperbaiki proses setiap harinya. Lanjut ke poin 5, meningkatkan secara berkelanjutan. Upaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan juga harus membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang penting, yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai selera konsumennya. Nah, kualitas tidak boleh berhenti pada satu standar saja. Perusahaan harus terus mencapai cara menjadi lebih baik dan lebih baik. Contoh perusahaan retail mempengaruhi sistem layanan dan manajemen stok untuk mempercepat transaksi pelanggannya. Poin 6, keputusan berdasarkan fakta. Nah, total quality management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang diambil akan lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Nah, setiap keputusan manajemen harus berdasarkan berdasarkan data, bukan asumsi saja. Nah, data bisa berasal dari hasil audit, survei pelanggan, atau pengukuran kinerja. Contoh, restoran menganalisis data keluhan pelanggan untuk mengetahui menu yang paling banyak dikritik dan diperbaiki. Seperti itu. Lanjut mengambil poin ke-7, membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Nah, informasi dan kebijakan perusahaan harus disampaikan secara terbuka dan seluruh karyawan. Komunikasi dua arah meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kepada setiap individunya atau setiap karyawannya. Contoh, setiap minggu manajer mengadakan briefing untuk meninjau hasil kerja dan menerima masukan dari tim produksi. Nah, seperti itu. Sedangkan poin 8, pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen total quality management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis di sini, berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target-target yang telah ditujunya. Setiap langkah perbaikan harus didukung oleh perencanaan strategis nih yang jelas dan selaras dengan visi perusahaan. Dan kita contohkan pabrik farmasi menerapkan TKM lewat
rencana 5 tahun yang fokus pada pengurangan cacat produksi 1% per tahunnya. Nah, di sini juga ada prinsip TQM. Yang satu itu fokus pada pelanggan, yang kedua keterlibatan semua orang, 3 pendekatan proses, 4 perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, dan kepemimpinan yang kuat, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Yang bisa kita contohkan, kepemimpinan yang kuat, direkrut, perusahaan ikut turun ke lapangan untuk melihat kendala produksinya. Kedua, hubungan dengan pemasok bahan baku diajak menjaga mutu agar tidak merusak rantai kualitasnya. Nah, selanjutnya ada perangkat TQM, PDCA atau Plan Do Check Art, yaitu plannya itu pada tahap ini perusahaan akan merumuskan masalah, melainkan melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang dihadapi. Perusahaan menganalisis masalah, mencari akar penyebab, dan mencari solusi. Bisa kita contohkan, mengidentifikasi perusahaan penurunan kualitas produk karena bahan baku kurang segar. Nah, poin 2 itu adalah Do. Seluruh komponen yang berperan dengan TQM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan. Ya, melaksanakan rencana tersebut secara bertahap. Contohnya mengubah supplier bahan baku dan memperbaiki sistem penyimpanan yang ada di pabriknya. Poin 3 adalah cek. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perubahan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencapai cara memperbaiki kualitas. Seperti evaluasi hasil penerapan, bandingkan dengan target mutunya. Yang contoh, melakukan uji rasa atau pemeriksaan kualitas produk setelah perubahan dilakukan. Poin 4 yaitu ARTS. Setiap atau ACT, setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan secara matriks baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan perbaikan berkelanjutan dan standarisasi SOP baru. Seperti intinya, PACD adalah siklus tanpa akhir, harus berputar agar mutu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah kriteria pengukuran implementasinya di sini. Struktur kerja tim dan kepuasan konsumen. Manajemen kualitas, keterlibatan pegawai, fokus pada konsumen, komitmen pekerja, pendidikan dan pelatihan, kualitas perencanaan.
kita akan bahas satu-satu tentang struktur tim kerja. Nah, pembagian posisi atau struktur organisasi dan distribusi tugas yang merata dan proporsional dapat menjadi indikasi bahwa total quality manajemen perusahaan berjalan dengan baik. Nah, keberhasilan TKM diukur dari tingkat kepuasan pelanggan yang tadi saya bilang. Skor kepuasan pelanggan restoran meningkat dari 70% hingga 90% setelah menerapkan survei dan perbaikan layanan. Seperti itu. Atau struktur tim di pabrik sebagai antara bagian kualitas, produksi, logistik, dan evaluasi seperti struktur tim kerja tadi. Sedangkan kepuasan konsumen adalah target utama dalam TKM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses tidak pelaksanaan strategi ini. Yang contohnya keberhasilan TKM diukur dari tingkat kepuasan pelanggannya. Skor kepuasan pelanggan restoran meningkat dari 70% ke 90% setelah menerapkan survei dan perbaikan layanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah manajemen kualitas ya. Manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu melalui TKM itu berhasil. Nah, seperti contoh karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi dan otomatis menjaga keputusan pelanggan. Dan poin selanjutnya keterlibatan pegawai. Bagaimana telah disebutkan di atas, TKM adalah proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Oleh karena itu, jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Nah, karyawan harus merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun. Program quality circle di mana tim kecil berdiskusi untuk mencari solusi peningkatan mutunya. Nah, karyawan yang memiliki semangat kerja tinggi akan otomatis menjaga kepuasan pelanggan. Nah, betul. Poin selanjutnya adalah pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam pelatihan TKM. Nah, karyawan perlu terus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan agar tidak tertinggal. Dapat kita contohkan pelatihan menggunakan mesin baru di pabrik atau training layanan pelanggan di hotel.
Selanjutnya, kualitas kepercayaan. Kualitas kepercayaan ini adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalan TKM nantinya. Kepercayaan yang matang menentukan kesuksesan pelaksanaan TKM. Yang kita contohkan rencana produksi berbasis data penjualan sehingga stok sesuai permintaan pasar nantinya. Berikut ada komponen utama TQM, yaitu quality control atau QC, pengendalian mutu produk atau proses. Selanjutnya quality asuransi atau QA, sistem untuk manajemen mutu agar konsisten. Selanjutnya continuous improvement, inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Selanjutnya employer empowerment, pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu. Selanjutnya customer satisfaction, tujuan akhir TQM adalah kepuasan pelanggan. Dapat kita simpulkan juga seperti QC itu mengendalikan mutu produk atau proses, sedangkan quality asuransi itu menjadi mutu tetap konsisten. Continue improvement itu meningkatkan terus menerus untuk efisiensi dan inovasi. Dan 4, employer empowerment, pemberdayaan karyawan untuk ikut menjaga mutu. Yang kelima, customer satisfaction, tujuan akhir seluruh sistem TQM. Contoh, QC memeriksa setiap batch produksi, QA memastikan hasil konsisten. Continue improvement, mengganti mesin lama agar lebih efisien. Sedangkan employer empowerment, operasi diberi wewenang melapor bila menemukan masalah. Sedangkan customer survei pelanggan dilakukan setiap bulan. Nah, kesimpulan dari TQM ini adalah filsafat manajemen kualitas menyeluruh yang menekankan sebuah poin-poin di sini: keterlibatan semua pihak, perbaikan keberlanjutan, dan pengambilan keputusan berbasis data yang ada, dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama bagi TQM ini. Nah, jika TQM diterapkan dengan konsisten, perusahaan akan mencapai mutu tertinggi, biaya rendah, dan loyalitas pelanggan jangka panjang nantinya. Nah, mutu bukan kebetulan, tetapi hasil dari niat yang kuat, kerja keras, dan komitmen seluruh anggota dari perusahaan atau sebuah kelompok, sebuah perusahaan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah
tadi. Nah, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan sampai saat ini tentang TQM. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.